Iya Ibu, silakan duduk. Baik, selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Gita. Saya yang akan nanti melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Sebelumnya di pemeriksaan ini saya akan meminta biodata mengenai Ibu dan suami Ibu. Apakah boleh? Ya. Baik, saya ingin bertanya, untuk nama lengkap Ibu siapa? Loh Eka Wirani. Ibu usianya berapa Bu? 22 tahun. 22. Ibu asalnya dari mana? Dari Panji. Pendidikan terakhir Ibu? D1. D1 apa yang lebih tepat Ibu? D1 pariwisata. Untuk agamanya Ibu agama Hindu. Ibu sekarang kerja di mana? Saya sekarang di rumah aja. Sebagai ibu rumah tangga? Ya, sebagai ibu rumah tangga. Ibu, sekarang saya beralih ke biodata suaminya Ibu ya. Untuk nama suaminya siapa Ibu? Kada Yoga Setiawan. Untuk usia suaminya berapa? 25. Asal suaminya dari mana Bu? Dari Panji juga. Panji. Agamanya Hindu juga? Ya. Hindu. Untuk pendidikan terakhir bapaknya apa Bu? S1. S1 apa tepatnya Bu? Keperawatan. Bapaknya kerja di mana Bu? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Berarti jadi perawat ya Bu? Baik Bu, untuk nomor HP-nya saya ingin minta nomor HP ya Bu ya, agar bisa dihubungi jika terjadi apa-apa. Untuk nomor HP-nya Ibu boleh minta Bu ya? Oh ya. Berapa Ibu? 082 Ya. 339 Ya. 531 Ya. 099. Ya. Untuk nomor HP bapaknya bisa Bu ya, nanti takutnya jika ini tidak aktif biar ada yang di telepon kembali Bu. Oh ya. Berapa Ibu? 081 Ya. 9136 610 059. Mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah ada keluhan sehingga Ibu kesini Bu? Iya, saya udah terlambat mens. Berapa hari Bu? Kurang lebih 2 bulan lah. Biasanya saya tanggal 20 mens, dan kemarin kan tanggal 20 udah nggak main lagi. 20 Maretnya Ibu men? 20 Maret mens. Yang Aprilnya nggak mens berarti? April nggak mens. Kemudian nanti juga saya akan melaksanakan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, sekarang saya ingin menanyakan mengenai riwayat menstruasinya ya Bu ya. Biasanya tuh Ibu menstruasinya tuh berapa hari lamanya dia Bu? 3 hari. 3 hari. Ya. 3 hari bersih dah itu. 3 hari bersih. Terus untuk siklusnya berapa hari dia Bu? Kadang-kadang 8, kadang 30 ya. Paling seringnya sih 30 hari. 30 hari. Ya. Terus kalau biasanya kan menstruasi, tiap harinya tuh banyak pengeluaran darahnya ya Bu ya? Paling cuma 2-3 kali lah ganti pembalut. 2-3 kali. Ya. Terus untuk warna menstruasinya tuh apakah dia berwarna merah pekat atau gimana Bu? Merah gimana ya warnanya tuh ya? Segar apa namanya tuh nggak tahu. Saya biasa aja sih, nggak pucat, nggak pekat, nggak terlalu pekat banget sih. Terus kalau hari kedua sih biasanya ada gumpulan-gumpulan tuh dikit. Baik Bu, sekarang saya akan bertanya mengenai riwayat pernikahannya ya Bu ya. Untuk pernikahan ini pernikahan yang pertama Bu? Ya. Pernikahan ke-1. Terus untuk lama pernikahannya ini udah berapa lama Bu? Baru 6 bulan. 6 bulan.
Baik, Ibu, untuk kehamilan saat ini apakah ada hal yang dirasakan seperti mual, pusing yang seperti itu, Bu? Oh iya, pagi hari saya biasanya mual, Ya. pusing kadang-kadang biasanya. Terus selama kehamilan ini apakah Ibu mengkonsumsi obat-obatan, Ibu? Enggak pernah. Apakah Ibu suka minum jamu, Bu? Enggak. Enggak. Terus saya akan menanyakan mengenai perilaku yang membahayakan kehamilannya ya, Bu ya. Kalau di rumah tuh Ibu atau keluarga merokok? Ada yang merokok. Ada. Ya. Terus di antara keluarga atau Ibu apakah mengkonsumsi minuman keras? Ada. Kemudian mohon maaf sebelumnya Ibu ya, apakah Ibu dan keluarga ada yang mengkonsumsi narkoba? Ada. Baik Bu, sekarang saya akan beralih ke riwayat kesehatannya ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit atau pernah mengalami penyakit yang sebelumnya Bu, seperti hipertensi, asma, yang kayak gitu Bu? Oh, enggak Ada. Kalau diabetes nggak ada. Kemudian Ibu pernah melakukan operasi atau belum Bu? Ada. Terus di keluarga Ibu apakah ada yang memiliki penyakit atau memiliki riwayat penyakit Bu, seperti penyakit jantung, diabetes, asma sama hipertensi Bu? Oh, nggak ada juga. Nggak ada. Kemudian Ibu pernah nggak kontak sama orang yang memiliki penyakit menular seperti TBC maupun hepatitis Bu? Oh, enggak pernah. Apakah Ibu memiliki riwayat keturunan kembar Bu? Oh, enggak. Baik Ibu, sekarang saya menanyakan untuk perencanaan KB yang akan Ibu gunakan di setelah persalinan ya Bu ya. Untuk KB yang akan Ibu gunakan setelah persalinan apa yang direncanakan Bu? Saya rencananya mau menggunakan KB yang bisa dipasang setelah bersalin tuh. KB apa tuh namanya? KB IUD ya Bu ya? Oh ya, itu dah. Ya, KB IUD. Baik Ibu, sekarang saya akan bertanya mengenai keadaan biopsikososialnya ya Bu ya. Biasanya Ibu tuh kalau bernapas ada keluhan apa tidak Bu? Enggak. Ada. Terus untuk Ibu, sekarang saya akan menanyakan mengenai pola makan dan minumnya ya Bu ya. Untuk menu yang sering Ibu konsumsi itu apa ya Bu? Nasi, sayuran, lauk pauk. Untuk komposisinya bagaimana Bu? Nggak teratur sih, kadang sayur ini, besoknya sayur ini, tempe, tahu. Berarti ganti-ganti dia ya Bu ya. Terus kemudian untuk porsinya bagaimana Bu? Porsinya sedang lah. Untuk gininya sehari itu Ibu makan bisa berapa kali Bu? 3 kali sehari, kadang-kadang 2 kali. Terus kalau biasanya Ibu sehari minum berapa gelas Bu? 8 sampai 9 gelas lah. 8 sampai 9 gelas. Terus untuk pola makannya atau gininya apa ada pantangan seperti alergi gitu Bu? Alergi makanan enggak ada. Iya, enggak ada. Terus untuk pola makan sama minumnya apakah ada keluhan Bu? Baik Bu, sekarang saya akan menanyakan mengenai pola eliminasi Bu ya. Yang dimana pola eliminasi itu terdiri dari buang air besar dan buang air kecil. Pertama saya akan menanyakan mengenai buang air kecil ya Bu ya. Biasanya Ibu sehari itu berapa kali buang air kecil Bu? Biasanya sih ya sampailah 4 sampai 5 kali itu dalam sehari. Bisa lebih juga. Terus pas kencing itu warnanya tuh jernih atau gimana Bu? Oh jernih. Pas kencing ada keluhan Bu? Enggak. Baik Bu, sekarang saya akan menanyakan mengenai buang air besarnya ya Bu ya. Untuk biasanya buang air besarnya itu Ibu sehari itu berapa kali Bu? 1 kali biasanya pagi aja. Terus untuk gininya keadaannya tuh apakah lembek atau bagaimana Bu? Ya lembek, kadang-kadang padat, kadang-kadang lembek, tidak aja sih. Terus Bu, saat buang air besar apakah ada keluhan Bu? Baik, sekarang saya akan menanyakan mengenai istirahat tidurnya ya Bu ya. Untuk tidur malamnya Ibu berapa jam Bu biasanya? Paling saya tidur jam 9, sekitar 8 jam tuh. 8 jam. Terus Ibu biasanya sering tidur siang Ibu? Ya, kadang-kadang. Kalau biasanya berapa jam tidurnya Bu? Paling sejam. Sejam. Ada keluhan gangguan tidur nggak Bu? Oh enggak.
Bu, sekarang saya akan menanyakan mengenai pekerjaannya ya Bu ya. Biasanya sehari itu Ibu berapa lama kerjanya Ibu? Saya kan ibu rumah tangga, paling pagi 4 sampai 5 jam, sore lagi kurang lebih 8 jam lah. 8 jam. Terus jenis aktivitasnya tuh ringan apa gimana Bu? Dengan Ringan. Terus di rumah tuh ada kegiatan lain nggak Bu selain ngurus rumah tangga? enggak ada sih. Ada. Baik, sekarang saya beralih ke personal hygiene ya Bu ya. Ibu biasanya sehari itu berapa kali keramas? Mohon maaf, seminggu ya Bu ya? Oh, seminggu 2 sampai 3 kali lah seminggu, tergantung kondisi. Terus untuk gosok giginya sehari berapa kali Bu? 3 kali sehari. 3 kali. Terus Ibu biasanya sehari itu berapa kali mandi Bu? 2 kali. 2 kali. Selain itu ganti pakaian atau pakaian dalamnya berapa kali? 2 kali, tapi kadang-kadang bisa 3 kali, tergantung kondisi pakaian aja sih. Bu, mohon maaf sebelumnya, ini agak privacy ya pertanyaannya Bu ya. Untuk kehamilan ini apakah Ibu dapat melakukan hubungan badan? Enggak dapat. Nggak dapat ya. Terus untuk respon untuk kehamilan ini bagaimana Bu? Apakah direncanakan atau bagaimana? Oh, direncanakan. Direncanakan. Terus saat kehamilan ini apakah Ibu ada seperti rasa khawatir gitu Bu? Enggak sih. Nggak ada. Terus respon keluarganya tentang kehamilan ini bagaimana Bu? Apakah diterima? Ya, diterima aja. Untuk dukungan suami sama keluarganya bagaimana Bu? Kalau keluarga kalau suami sangat mendukung perkahwinan ini. Lalu keluarga juga nanya cucu pertama. Terus biasanya kalau yang ambil keputusan di keluarga itu siapa Bu? Ya, suami sih atas persetujuan keluarga semuanya. Terus untuk rencana persalinan nantinya, Ibu akan memilih bersalin di mana dan siapa yang akan menolong Bu? Kalau bisa mungkin di bidan aja, nanti kalau nggak bisa baru di rumah sakit. Apakah Ibu udah ada persiapan untuk persalinannya Bu? Belum sih. Terus biasanya kalau perilaku spiritual yang sering Ibu lakukan selama kehamilan itu apa Ibu? Paling sembahyang aja maksudnya ya. Oh, Spiritual iya. tuh sembahyang. Iya. Sembahyang 2 kali sehari. Bu, saya ingin bertanya, sebelumnya kan Ibu dapat mengeluh sering mengalami mual. Biasanya Ibu gimana cara ngatasin mualnya sebelum pergi ke bidan Bu? Biasanya sih saya minum air hangat isi gula itu aja. Kurang tahu sih lagi yang lain. Jadi gini Bu ya, kalau terus dia mengalami mual, Ibu bisa mengkonsumsi air gula seperti yang Ibu lakukan tadi, kemudian mengkonsumsi makanan kering, menghindari bau-bau atau aroma yang menyengat. Kemudian Ibu bisa menggunakan kayu putih untuk mengalihkan atau menghangatkan badannya ya Bu ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, yang terdiri dari pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, tensi, kemudian pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, sekarang ukur berat badan terlebih dahulu ya Bu ya. Oh iya. Badannya sudah ya Bu ya. Untuk berat badannya 42 ya Bu ya. Jadi untuk tingginya 148 ya Bu ya.
sekarang saya mau memeriksa refleks lateralnya atau refleks lututnya. Sekarang ibu bisa duduk di atas kasur ya bu ya. Baik ibu, sekarang saya akan mencoba untuk memeriksa refleks lateralnya. Bisa dilipat celananya bu ya. Keduanya bu ya. Saya periksa bu ya. Mohon maaf. Ibu bisa didudukkan, sudah selesai. Pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya bu ya. Saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya bu ya. Untuk bagian kepala tidak ada benjolan dan rambut berwarna hitam pekat, tidak ada yang rontok. Kemudian saya lanjutkan ke bagian mata ya bu ya. Mohon maaf sebelumnya. Ibu bisa melihat ke bawah bu. Untuk sklera tidak berwarna kuning, kemudian menghadap ke atas bu. Dan konjungtiva tidak pucat. Untuk bagian hidung tidak terdapat benjolan dan untuk pernapasan juga tidak terdapat keluhan ya bu ya. Sekarang saya lanjut untuk pemeriksaan telinga. Ibu bisa menghadap ke sana. Mohon maaf bu ya. Untuk bagian telinga tidak terdapat pengeluaran cairan yang abnormal. Kemudian untuk pemeriksaan mulut ya bu ya. Sebelumnya bisa dibuka mulutnya bu. Baik sudah. Untuk mulutnya tidak terdapat karies dan gigi berlubang ya bu ya. Sekarang saya lanjutkan untuk pemeriksaan leher. Mohon maaf sebelumnya ya bu ya. Tidak terdapat pembengkakan tiroid. Mohon maaf ibu, apakah bisa menelan? Tidak terdapat amandel. Mohon maaf ibu. Dan di leher tidak terdapat pembengkakan vena. Baik, sudah selesai bu. Sekarang saya lanjutkan untuk bagian ekstremitas atas ya bu ya. Tidak terdapat edema. Kemudian yang lagi satu juga tidak terdapat edema. Saya lanjutkan ke ekstremitas bawah ya bu ya. Untuk kaki tidak terdapat edema dan yang lagi satu juga tidak terdapat edema. Sekarang saya lanjutkan untuk pemeriksaan dada ya bu ya. Mohon maaf sebelumnya saya akan memeriksa bagian payudara. Untuk payudara keduanya sudah simetris. Sekarang saya akan sedangkan di bagian areola mamanya itu terdapat hiperpigmentasi. Kemudian saya akan melakukan palpasi ya bu ya. Mohon maaf sebelumnya. Dan untuk bagian payudaranya tidak terdapat benjolan ya bu ya. Sekarang saya lanjutkan untuk pemeriksaan perut bu ya. Baik ibu, sekarang saya lanjutkan untuk pemeriksaan perutnya ya bu ya. Mohon maaf sebelumnya. Sudah terdapat balut teman ya bu ya. Kemudian di sini juga tidak terdapat bekas operasi ya bu ya. Baik ibu, pemeriksaan sudah selesai. Ibu bisa kembali ke kursi ya bu ya. Baik ibu, tadi ibu kan memiliki keluhan kalau ibu pusing sama sering mual. Hal itu terjadi karena ibu mungkin kelelahan, kemudian selain itu tensi ibu sedang rendah bu ya. Jadi caranya yaitu ibu bisa mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan regenerasi darahnya, terus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terus jangan ibu mengkonsumsi makanan yang bisa membahayakan kandungan ibu. Nanti ibu disarankan untuk USG bu ya, agar mengetahui bagaimana keadaan kandungannya. Terus ini tablet besi agar mencegah terjadinya anemia bu ya. Dan ini buku KIA nanti dibawa setelah kunjungan selanjutnya bu ya, dibawa saat kunjungan ulang. Baik udah. Kasih bu ya.